Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga salam sehat ya. Semoga kita selalu sehat. Baik, bertemu lagi dengan saya Puji Purwanto untuk kelas 8A SMP Muhammadiyah Palangkaraya. Kita masih membahas tentang relasi dan fungsi. Masih di sini aja ya, masih stuck di sini. Tapi kita akan sambil berjalan. Kemarin kita ada membahas tentang apa itu relasi, apa itu fungsi, apa sih perbedaan antara relasi dan fungsi, dan bagaimana sih cara menyajikannya. Kemudian dilanjutkan dengan uh, fungsi yang satu-satu. Nah, endingnya adalah di sebuah fungsi yang satu-satu. Nah, jadi nanti sudah tahu bedanya, fungsi, mana relasi, mana fungsi, mana yang fungsi satu-satu. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita akan membahas tentang kita akan membahas tentang sedikit pengantar notasi sebuah fungsi. Notasi sebuah fungsi itu biasanya dinyatakan dengan yang f di sini, yang titik 2 x panah y. Nah, maksudnya adalah setiap f, fungsi f di sini, fungsi f ini memetakan x terhadap y. Atau seperti yang ada di sini, dibacanya fungsi f memetakan x menuju y ke y, seperti di sini. Kalau kita lihat bagiannya juga diagramnya, fungsi f daerah asalnya x memetakan x terhadap daerah daerah kawannya terhadap b. Jadi menjadi fx. Nah di sini jadi nanti bisa kadang-kadang disebut bayangan ya, kadang-kadang disebut nilai, nanti tergantung konteksnya aja. Nah, nanti yang dinyatakannya adalah fx itu sama dengan y. Nah, untuk lebih jelasnya kita jawab aja, lanjut ke slide kita berikutnya. Oke, bisa kita contohkan seperti ini. Bisa kita contohkan seperti tadi ya. Seperti tadi, daerah asalnya adalah A, daerah kawannya adalah B. Berarti kan ini kan kalau kita cara bacanya adalah fungsi f memetakan x menuju y di sini adalah 3x ditambah 1. Jadi cara menulisnya, bentuk fungsinya adalah ya ini, fx sama dengan 3x tambah 1. Jadi kalau kita misalkan seperti ini kan, f titik 2 x, 3x tambah 1. Simpelnya seperti ini. F, x nya kita kurung, kita kasih sama dengan langsung 3x ditambah 1, tinggal tambah 1. Inilah bentuk fungsinya, bentuk rumus fungsinya sama seperti yang di sini. Nah, nanti bentuk umumnya nanti arahnya di sini. Jadi fx sama dengan ax plus b, ini adalah bentuk umumnya. Coba kita lihat ya. Koefisien dari x adalah a, ini a-nya. Ini adalah a-nya. X-nya tetap, yang ini adalah b-nya. Jangan bingung ya, karena untuk yang ini ada ya di kelas 7 untuk yang koefisien variabel ini. Nah, jadi apa sih yang kita lakukan? Yang kita lakukan itu adalah hanya mengganti si x ini. X ini aja yang kita otak-atik. Nah, nilai A dan B nya tentu ada nanti ya. Selebihnya nanti ada pengembangan transformasinya. Jadi nanti bentuk umumnya adalah fx sama dengan ax ditambah b, tambah atau kurang ya, sama saja. Nanti kalau ditanyakan bentuk rumus fungsinya ya ini tadi. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita kerjanya dari x lah yang kita ganti, apapun bentuk bilangan angkanya, x lah tujuan kita. Oke, sampai sini bisa dimengerti ya, deal ya kita ya. Jadi nanti jangan heran, kadang-kadang disebut y, kadang-kadang disebut fx, tergantung konteks. Tapi mungkin di sini kita ke fungsi fx-nya dulu. Oke, kita supaya lebih jelasnya, mari. Oke,
kita akan bahas tentang nilai sebuah fungsi, nilai suatu fungsi. Bagaimana sih cara menghitungnya? Bagaimana sih cara mencarinya? Oke. Nah, caranya adalah hanya mengganti nilai X. Artinya sebelum pengerjaan kita tuju X-nya. X-nya adalah yang diganti. Udah situ aja. Jadi caranya saya ulangi lagi ya. Saya ulangi dengan mensubstitusikan. Oke, bahasa lainnya, bahasa kerennya adalah mengganti nilai X. X ini adalah yang harus kita robah. Ini harus kita robah. Oke, clear ya? X-nya. Supaya dapat hasil, maka X-nya yang menjadi tujuan kita. Sampai sini clear ya? Semoga dipahami dengan mudah. Oke, kita akan lebih jelas. Kita ada mungkin contoh. Nah, contoh. Oke, banyaknya pertanyaannya ya. Baru 3, gak masalah. Oke. Untuk yang ini jangan dilihat dulu ya. Oke, ini gak usah dilihat nanti ya. Ini gak usah dilihat nanti ya. Oke, kita fokus ke yang tidak saya tidak. Apakah salah? Tidak, itu betul. Betul saja, takutnya nanti kalian fokusnya terbagi. Nah, ini jangan dilihat dulu. Nanti PPT-nya bisa aja sih kalian. Ini apakah salah? Betul juga, nggak salah. Nah, sekarang ya kita kembali ke konteks. Contoh pertama, diketahui fungsi f titik 2 x tanda panah 3x dikurang 1. Cara bacanya berarti kan fungsi f itu tuh memetakan x, menghubungkan x ke y. Y-nya adalah 3x dikurang 1. Tentukanlah rumus fungsi. B, nilai fungsi, di mana x-nya adalah negatif 4. Bayangan dari 5. Oke. Rumus fungsi gampang dong. Kan tinggal kita kasih sama dengan ini. Jadi yang rumus sini, yang sini tadi, yang dari sini kita transformasikan f, ya kan? Kita ulang dia. Kita kurung aja x-nya. Kasih tanda panah ganti sama dengan 3x dikurang 1. Sama kan? Untuk rumus fungsinya gitu aja. Nah, sekarang clear ya yang A ya. Sekarang kita yang ke B. Ke B sini. Nilai fungsi untuk x, setiap x adalah x sama dengan negatif 4. Setiap x adalah negatif 4. Jadi setiap x yang muncul di sini diganti dengan negatif 4. Nah, berarti di sini kan kita awali dengan ini, kita awali dengan fx sama dengan 3x dikurang 1. Oke, sampai sini clear. Oke, kita lanjutkan. Gantilah x-nya dengan negatif 4. Nah, maka x-nya diganti dengan negatif 4 kan? Nih. Nah, x diganti dengan negatif 4. 3 tetap. X diganti dengan negatif 4. Negatif 1 tetap. Sekarang negatif positif dikali negatif hasilnya negatif ini. Nah, ini pelajaran kelas 7 juga. Sekarang 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. Sekarang negatif 2, negatif 12, negatif lagi 1. Oke, saya bawa ke sini ya. Saya utang Rp12.000. Oke. Ditambah saya utang lagi Rp1.000. Berapa utang saya? Maka utang saya adalah Rp13.000. Maka hasilnya adalah negatif 13. Karena di sini adalah sebuah soal uraian, bukan pilihan ganda, maka diberikan kesimpulan. Jadi nilai fungsi untuk x sama dengan negatif 4, setiap x sama dengan negatif 4 adalah negatif 13. Mudah bukan? Clear kan? Oke. Saya harap ini kalian ulang-ulang, pahami ulang-ulang, karena ini adalah materi prasyarat. Setelah bab ini pun masih terkait dengan fungsi juga, meski konteksnya lain, masih sama. Dan di kelas-kelas tinggi lagi nanti juga ini juga sebagai dasarnya. Jadi untuk B clear ya. Nah, jika sekarang yang C, apa lagi maksudnya bayangan dari 5 ini? Apa ya maksud bayangan dari 5? Oke, nggak masalah. Bayangan di sini maksudnya sama aja dengan nilai.
sama aja dengan hasil. Berarti jika seperti itu maka pengerjaannya juga sama persis, artinya setiap X itu diganti dengan angka atau bilangan 5. Oke, kita coba, kita lihat slide selanjutnya, kita hapus dulu. Oke, kita selanjutnya. Nah, setiap X diganti dengan 5. Oke, saya tuliskan dulu. Berarti Fx sama dengan 3X ya, tadi 3X dikurang 1. Nah, sekarang setiap X diganti dengan 5. Oke, F berarti di sini 5. Nah, berarti 3 X-nya diganti dengan 5. Oke, dikurang kurang 1 sama kan? Sudah. Nah, ini dengan ini. Oke, sama sudah. Jadi 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, 3 dikali 5 hasilnya 15 ini. Dikurang 1, maka hasilnya adalah 14. Jadi, ya, kesimpulannya bayangan dari 5 adalah 14. Daerah asal bagiannya ini daerah kawan. 5 sebagai daerah asalnya memetakan fungsi ya. Fungsi F memetakan 5 menuju daerah kawan. Jadi ini. Nah, hasilnya berarti di sini nanti adalah 14. Kalau ditanya hasil. Nah, kalau bagiannya seperti ini. Oke, untuk yang ini sampai sini. Kalau ada pertanyaan silahkan, jangan dipendam. Nanti malah jadi jerawat kalau dipendam-pendam. Seperti kangen, rindu, kalau dipendam kan ya bahaya, nanti meledak-ledak. Canda ya. Oke, selanjutnya untuk agar lebih mengerti lagi kita ke contoh. Nah, contoh saya sengaja buatkan beberapa contoh agar kalian bisa membandingkan. Ternyata mudah ya fungsi itu. 7X-nya saja. Oke, pada pemetaan nomor 1 ini, pada pemetaan F terhadap Y, ini 4X dikurang 5. Bayangan dari 2 adalah bayangan berarti ini adalah nilai berarti nilai jika X-nya sama dengan 2. X-nya sama dengan 2 ini. Sekarang untuk ininya kita rubahkan aja ke dalam bentuk rumus fungsi Fx sama dengan 4x dikurang 5. Nah, sekarang sama kan sudah nih. Sama sudah. Nah, misalnya seperti ini, sama kan Fx sama dengan, boleh aja sambil dicoba coret-coret ya di bukunya ya. Jangan dibiarkan membusuk ya, nanti sayang, kasihan bukunya. 4x dikurang 5. Oke, berarti kan setiap X diganti dengan 2. Apakah sama nanti? Oke, kita ganti saja. X sama dengan 2. Sama dengan 4. X kita ganti dengan 2 juga. Oke, sama kan? Nah, kemudian tinggal kita operasikan. Kita final destination ya. Finalnya adalah 4 dikali 2 sama dengan 8 dikurang 5. Sekarang kan bisa nih dikerjakan. 8 dikurang 5 hasilnya 3. Hasilnya adalah 3, bayangannya adalah 3. Maka multi choice-nya ya 3, hasilnya adalah 3. Nah, karena dipilihan ganda, berarti benar ya benar, salah ya salah ya. Artinya untuk pengerjaannya itu ingat, ganti setiap X yang muncul. Clear ya, semoga bisa difahami dengan mudah. Oke, kita geser ke yang soal nomor 2. Mudah nih. Aduh Pak, kok H lagi ya? Kok ada pangkat-pangkatnya ya? Enggak masalah. Tinggal itu aja kok yang diganti. Pak, ini kenapa ini H? Enggak F. Fungsi itu enggak melulu tentang F. Boleh tentang H, boleh tentang G, boleh tentang X, boleh tentang Z. Terserah. Pak, saya itu suka sama dia, tapi kan nggak mesti juga nggak suka sama yang lain. Biasanya saya suka A, saya juga suka B, misalkan seperti itu ya. Artinya kan
Di sini kita suka-suka kita, yang penting ini adalah jelas dia pemetaan. Nah, ini ada kuncinya. Nah, dia bilang pemetaan. Pemetaan artinya itu fungsi, beda kalau itu tidak ada. Jadi artinya kalau itu sudah ada kata-kata pemetaan atau fungsi, jangan diragukan lagi, jangan diragukan lagi antara saya dan kamu gitu ya. Berarti kalau kita mau ketuliskan yang ini, berarti fungsi H, oke, fungsi H memetakan X menuju sama dengan berarti X kuadrat ditambah 4. H dalam kurung 5. Oh, berarti di sini di mana X-nya sama dengan 4 lagi 5. H dalam kurung 5 ini. Artinya fungsi H memetakan X ke Y sama dengan rumus fungsinya X kuadrat tambah 4. X-nya sama dengan 5. Nah, ini ada kayak yang ini nih, kayak senyum atau segitiga ini. Ini equation ya, cuma equationnya nggak kebaca. Berarti itu pangkat ya. Sama seperti HP saya nggak ngebaca yang equation gitu, HP murahan, HP kentang seperti itu. Jadi kalau sudah sama seperti ini kan sama sudah ya. Oke, sekarang kita lanjut yang kedua, langkah keduanya. Berarti setiap X kita ganti dengan 5. Kita ganti dengan 5. Oke, berarti di sini 5 pangkat 2 ditambah 4. Sama bukan? Nah, sama. Sekarang kita finishingnya. Hasil akhir 5 dikuadratkan 5 pangkat 2, 5 dikali 5 sama dengan 25 ditambah 4. Jangan sekali-sekali kalian nanti 5 dipangkatkan sama dengan 2 sama dengan 10. Bukan 5 dikali 2, tapi 5 dikalikan sebanyak 2 kali. Ya, 5 dikalikan sebanyak 2 kali atau 5 pangkat 2 adalah 5 kali 5 adalah 25 tambah 4 sama dengan 29. Sama bukan? Maka multiplication adalah 29. Apapun bentuknya, 7 yang nilai X. Oke, mudah kan? Nah, semoga difahami. Coba diulang-ulang apabila tidak dimengerti. Coba diulang kembali, Tolong prosesnya. Oke, sampai di sini ada satu contoh terakhir. Oke, kita lanjutkan. Contoh terakhir, saya hapus dulu. Nah, loh, banyak. Jangan bingung. 3. Contoh ketiga adalah pada pemetaan F.2 ini. Berarti kan ini dia berarti kalau kita bikin anunya F, daerah asalnya kan kita anggap aja X ya. Sama dengan ini kan memetakan ke 5 dikurang X. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat bagiannya seperti ini kan. Nah, daerah asalnya. Oke, ini yang sebelahnya pojok B ya. Nah, ini adalah fungsinya. Nah, ini adalah yang fungsinya. Ini adalah yang X-nya tadi yang ada sebanyak ini. Yang daerah asalnya negatif 3 lah, negatif 2 lah, sampai ke titik-titik ya. Saya singkat saja sampai ke 4. Nah, berarti sini adalah yang 5x, 5 kurang x ya. Nanti hasilnya berapa? Nah, daerah hasilnya berarti jika daerah asalnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jika daerah hasilnya daerah KUA asalnya ada 8, maka hasilnya juga ada 8. Nah, oke, bagaimana caranya? Artinya kita hitung satu-satu. Nah, saya nggak akan hitung secara keseluruhan semuanya. Mungkin jadi sampel saja. Yang pertama yang saya ingin hitung adalah saya ambil X-nya sama dengan negatif 3. Oke, saya ambil yang ini ya. Yang pertama dulu. X-nya sama dengan negatif. Aduh, jeleknya lagi. Jelek banget sih. X sama dengan negatif 3. Berarti ini ya. Oke. Berarti kita buka rumus fungsinya fx sama dengan 5 dikurang x. Nah, gantilah
X-nya tuh dengan negatif 3. Oke, maaf ya kalau nilai tulisan saya ini jelek, masih membiasakan kursor. Maklum lah, tidak punya dana untuk beli yang tab-tab itu. Saya gunakan aplikasi gratisan dengan kursornya tikus aja, mau mouse aja. Oke, jangan hiraukan saya, kembali ke sini. 5, X-nya diganti dengan negatif 3. Oke. Di kelas 7, negatif ketemu negatif kali negatif hasilnya positif. Nah, artinya sama dengan 8. Toh, sama kan? Oke, mana yang ada 8-nya? Oh, ini gugur. Ini gugur. Nah, berarti antara ini dengan ini ya. C dengan D. Oh, ada C jawabannya merah. Gak apa-apa, kita prosesnya. Oke, yang kedua. Oke, yang kedua. Berarti yang kedua itu X-nya sama dengan negatif 2. Oke, berarti ini. Oke. Mungkin nanti saya akan lompatin saja. Berarti saya bikin dulu fx sama dengan 5 dikurang x. 5 dikurang x sama dengan 5. Oh, x-nya saya ganti dengan negatif 2 dulu. 5 dikurang negatif 2 sama seperti tadi. 5 positif negatif ketemu negatif berjajar dengan negatif, hasilnya adalah positif. 5 ditambah 2 sama dengan 7. Wah, ini dia 7. Oh, ini jadi 4 kayaknya. Ya, 7 ya. Ini 7. Oke, kemungkinan ini kemungkinan ini juga ya. Oke, aku C dan D masih ada. Sekarang saya akan tuju langsung ke yang terakhir saja ya, keempat. Nah, langsung tuju ke 4 saja. Berarti yang ke-8 ya. Oke, berarti apakah boleh? Boleh, nggak apa-apa. Saya sudah paham kok. Enggak ya, boleh kok seperti itu untuk mempersingkat waktu. X sama dengan 4. Nah, bagaimana? Saya tuliskan dulu ya. Fx sama dengan 5 dikurang X. Nah, saya ganti X-nya dengan 4. Oke. Berarti 5 dikurang X saya ganti dengan 4 sama dengan 5 dikurang 4 1. Maka ini adalah 1. Nah, makanya karena ini tidak ada satunya, ini gugur. Nah, maka ada 1. Maka hasil akhir daerah hasilnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Inilah dia. Daerah asalnya ada 8, maka daerah hasilnya juga ada, bayangannya juga adalah 8. Oke, saya cukupkan down ya. Selesai ya. Nah, saya cukupkan pembelajaran ini, saya cukupkan sampai di sini. Nanti jika ada soal latihan akan saya share di Google Classroom ya. Tolong bagi teman-teman, adik-adik, anak-anak semua yang belum mengerjakan tugas, tolong segera dikumpulkan. Tuh saya minta tolong kumpulkan tugasnya. Bagi yang sudah, jangan juga yang terlena. Ulangi lagi, silakan bahas lagi, perkaya diri kamu. Saya akan menghargai sebuah proses, karena kalau hasil itu bisa saja saling mencontek. Nah, terbukti saat PTS, rapot PTS kalian ada yang komplain, nilai saya lebih rendah dari dia. Salah kamu memberikan dia contekan. Saya pengalaman itu. Seharusnya juga bagi yang mencontek, bagi yang melihat, tanya, jangan asal jiplak. Ini dari mana? 9 ini dari mana? 8 ini dari mana? Tolong ajarin. Saya yakin kalau kita berbagi ilmu, ilmunya akan bertambah, minimal fasih dalam berbicara menyampaikannya. Oke. Saya rasa pembelajaran kita sampai di sini dulu. Semoga kita lain waktu bisa bertemu. Setelah ini kita akan masuk ke bab selanjutnya. Nanti tetap akan saya berikan evaluasi kalian melalui Google Classroom. Saya rasa sampai di sini dulu.
Semoga ilmu ini, semoga yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saya, bermanfaat bagi Anda, kamu sekalian, anak sekalian, bermanfaat bagi orang sekitar. Meskipun ini PJJ jarak jauh, jadikan ini sebuah pengalaman belajar yang bermakna. Jangan putus di sini saja. Jadikan ini sebuah pengalaman yang bermakna. Ambil hikmahnya. Semoga dengan kejadian ini, hikmahnya adalah kita dapat melaksanakan menggunakan IT-nya. Jadi untuk pelajaran selanjutnya semoga kita terus berkembang. Mohon maaf, tulisan saya inilah tulisan saya yang terbaik menggunakan Tetikus Mouse. Saya menggunakan aplikasi gratisan, karena ini gratisan mohon maaf. Inilah kemampuan saya. Semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jangan lupa like dan subscribe apabila saya upload ini ke dalam bentuk YouTube. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.